Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan laporan hasil orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Irianti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kedung Jaya. P3K angkatan tahun 2024. Rencana aksi perubahan di SD Negeri 1 Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, dengan judul Penerapan Karakter Program Pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Kedung Jaya melalui pojok baca serta menerapkan budaya positif di kelas 1. Bab 1. Latar belakang. A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. B. Maksud dan tujuan dari orientasi P3K. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. C. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Formasi tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan selama 23 hari, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April tahun 2025 jam 07.30 sampai dengan 17.45 waktu Indonesia Barat. Tempat satuan kerja masing-masing menggunakan aplikasi Google Classroom. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.
Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon: Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berikut jajarannya. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan berikut jajarannya. Asisten Administrasi Umum berikut jajarannya. Bab 3. Nilai dan Etika SD Negeri 1 Kedung Jaya. Visi: mewujudkan manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Misi: 1. Mengembangkan nilai-nilai untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai minat dan bakat. 3. Menumbuhkan sikap saling bergotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. 4. Mewujudkan peserta didik untuk memiliki keterampilan dalam bidang teknologi IT. 5. Menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 6. Menciptakan kompetensi profesional pendidik dan kependidikan yang mampu bersaing pada abad 21. Struktur organisasi sekolah SD Negeri 1 Kedung Jaya tahun ajaran 2024-2025. Kepala Sekolah: Ibu Hajah Nurhaini SPD SD, Guru kelas 1A dan B, Ibu Yunita Irianti SPD, Guru kelas 1C dan D, Ibu Nurayati SPD, Guru kelas 2A, Ibu Ade Nurma Nurseha SPD, Guru kelas 2B, Ibu Ruwisi SPD, Guru kelas 2C, Ibu Hani Yuliani SPD, Guru kelas 3A, Ibu Datiwa SPD, Guru kelas 3B, Ibu Siti Hardianti SPD, Guru kelas 3C, Ibu Rina Indahwati SPD, Guru kelas 4A, Ibu Puspa Anjani SPD, Guru kelas 4B, Bapak Arianto SPD, Guru kelas 4C, Bapak Ahmad Nurhadi Dedianto SPD, Guru kelas 5A, Ibu Nadiroh SPD, Guru kelas 5B, Ibu Cica Tri Apriani SPD GR, Guru kelas 5C, Ibu Rizky Amalia SPD, Guru kelas 6A, Ibu Linda Irawati SPD, Guru kelas 6B, Ibu Mustikawati SPD, Guru kelas 6C, Ibu Nurusahadatul SPD. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K. Berikut saya akan memaparkan rencana hasil kerja 5 tahun ke depan dengan judul Karakter melalui Program Pendidikan Karakter yang ada di SD Negeri 1 Kedung Jaya serta menerapkan budaya positif di kelas 1. Rencana kerja yang pertama yaitu membuat pojok baca dengan tujuan kinerja meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian peserta didik melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau
jam istirahat berlangsung dengan target satu peserta didik menuntaskan 1 bulan 1 buku bacaan, serta waktu perolehan Januari 2025. Rencana kerja yang kedua, membuat kesepakatan kelas dengan tujuan kinerja, melakukan kegiatan asesmen diagnostik, akademik dan non-akademik. Indikator pencapaian. Peserta didik mulai terbiasa menerapkan budaya positif di kelas, serta waktu perolehan Januari 2026. Rencana kerja yang ketiga, yaitu membuat asesmen diagnostik akademik dan non-akademik. Tujuan kinerja mengukur dan mengidentifikasi kemampuan siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Indikator pencapaian, peserta didik mampu menjawab asesmen penilaian yang diberikan oleh guru, serta waktu perolehan Juli 2027. Rencana yang keempat yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan tujuan kinerja, menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas untuk mengikuti perkembangan zaman dan kodrat peserta didik. Indikator pencapaian, peserta didik bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang diminati, serta waktu perolehan Januari 2028. Rencana kerja yang kelima yaitu membuat asesmen penilaian menggunakan aplikasi Quizzes dengan tujuan kinerja mewujudkan kegiatan pembelajaran aktif dan konsentrasi pada materi pembelajaran. Dengan indikator pencapaian, sarana penilaian online yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk membuat dan menggunakannya, serta waktu perolehan Januari 2029. Kesimpulan, berdasarkan kebutuhan sekolah terhadap materi yang harus dikuasai siswa, maka dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kegiatan pembelajaran yang menerapkan budaya positif selaras dan sejalan dengan visi misi SD Negeri 1 Kedung Jaya, yaitu mewujudkan manusia bertakwa, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global untuk mencapai profil pelajar Pancasila serta sesuai dengan misi SD Negeri 1 Kedung Jaya, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai minat dan bakat, menumbuhkan sikap saling bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan dalam bidang teknologi IT. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.